Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Setiawan dengan NIM 4412101007. Segala hormat saya berikan pada Ibu Eka Perwitasari sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah kualitatif ini. Saya akan memulainya dari bab satunya. Di bab satu saya memiliki pendahuluan yaitu latar belakangnya. Ini akan penjelasan tentang hyperrealitas. Jadi hyperrealitas adalah deskripsi tentang bagaimana kesadaran seorang manusia mendefinisikan kenyataan, memungkinkan berbagai media untuk membentuk dan menyaring peristiwa dan pengalaman kehidupan nyata. Media visual memberikan kita ilusi bahwa realitas di luar media sosial bukanlah realitas yang penting bagi kita. Media visual dianggap sebagai satunya realitas yang bermakna karena membutuhkan kehadiran dan keberadaan orang-orang yang memiliki nilai-nilai tinggi. Media visual sudah menjadi hyperrealitas, bukan lagi sekedar simulasi atau realitas palsu, melainkan realitas yang sama sekali berbeda. Hyperrealitas erat dikaitkan dengan simulacra karena simulacra menciptakan hyperrealitas atau sesuatu di luar kenyataan. Perkembangan dunia digital yang besar memungkinkan teknologi digital dalam menciptakan realitas virtual. Realitas virtual itu diciptakan melalui pencitraan visual secara terus-menerus dan berulang. Teknologi dan inovasi digital mereplikasi bentuk yang mendekati realitas. Salah satunya menggunakan teknologi CGI. Teknologi CGI atau Computer Generate Imagery adalah teknik visualisasi yang menciptakan efek khusus dalam menciptakan, mengatur, dan menyempurnakan gambaran atau citra dalam dua dunia perfilman yang biasanya menggunakan istilah green screen. Di sini ada fokus penelitiannya, yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana analisis persepsi tentang hyperrealitas dalam film Siksa Kubur. Tujuan penelitiannya ini berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis persepsi tentang hyperrealitas dalam film Siksa Kubur. Manfaat penelitiannya yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis maupun secara praktis. Dan memanfaatkan akademisnya yaitu secara akademis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk A. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pesan moral dalam film Sisa Kubur. Dan B. Menambahkan informasi dan referensi perkembangan dunia film secara sarana komunikasi dan fungsinya sebagai penyampaian pesan-pesan positif, seperti pesan moral, nilai kekeluargaan. Manfaat praktisnya yaitu secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak sebagai masyarakat yang berkaitan erat dengan nilai moral dalam kekeluargaan, serta sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penonton film untuk memperoleh nilai-nilai apa saja yang disampaikan dalam film yang ditonton. Di bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Saya akan membacakan tentang penelitian terdahulunya. Penelitian pendahulu yaitu Megawati Idaria ini dan Ahmad Yusron tentang analisis resepsi interpretasi penonton terhadap konflik yang berada dalam konflik keluarga dalam film Dua Garis Biru atau dalam garis biru Vol 1 nomor 1 tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis resepsi interpretasi penonton terhadap konflik keluarga dalam film Dua Garis Biru. Penelitian ini menggunakan metode penilaian kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi, model encoding atau decoding Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi interpretasi penonton terhadap film Dua Garis Biru untuk adegan konflik pertama dan kedua didominasi oleh dominan hegemonic position, yang berarti pesan tersampaikan secara ideal dan para penonton menerima pesan apa adanya. Sedangkan pada adegan konflik ketiga didominasi oleh oppositional position, yang berarti penonton menyangkal pesan dominan dan memiliki acuan alternatif dalam menginterpretasikan adegan yang ada. Dan persamaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan analisis resepsi.
Perbedaannya merupakan penelitian meneliti konflik yang ada dalam film, sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu berfokus pada hyperrealitas yang akan disuguhkan dalam film yang diteliti. Yang kedua ada Giulina Gassani dan Catur Nugroho dengan judul Pemanaan Rasisme dalam Film. Analisis resepsi film Get Out, volume 18 nomor 2 bulan Mei tahun 2019 dari halaman 127 sampai 134. Teori resepsi atau pemaknaan pembaca memfokuskan kepada bagaimana pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada pengirim pesan. Pemaknaan pesan bergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman hidup khalayak itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis persepsi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi mengenai pembacaan atau resepsi khalayak tentang pemaknaan rasisme dalam film Get Out, bahwa posisi penonton dalam penerimaan mereka tentang makna rasisme dalam film Get Out didominasi oleh posisi opsional position dari ketujuh adegan unit analisis yang diteliti. 5 diantaranya berada di oppositional position mutlak, dan satu scene lainnya informan lain berada di posisi dominan position, yang dimana dalam setiap adegan menampilkan materi rasisme yang berbeda-beda. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan analisis resepsi. Perbedaannya adalah penelitian meneliti rasisme yang terjadi dalam film, sedangkan penelitian ini fokus pada hyperrealitas yang disuguhkan dalam film yang diteliti. Yang ketiga ada Raka Dava, Virjatullah, dan Heidi Arviani dengan judul Analisis Resepsi Penonton dalam Film Ice Cold Mulder Coffee and Jessica Workshop, volume 11 nomor 2 tahun 2024 di halaman 444 sampai 457. Fokus penelitian ini menggunakan analisis teori resepsi Stuart Hall yang meliputi dominant hegemonic negotiated position and oppositional position. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan paradigma konstruktivis melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi film Ice Cold Mulder Coffee and Jessica Wongso berbeda-beda di antara para informan mengenai film sesuai kemampuan, pengalaman pribadi, dan beragam pembeda latar belakang masing-masing individu yang dipromosikan, yang diproduksi berulang pada kehidupan sehari-hari, ataupun frame of reference atau FOR, dan field of experience atau FOE. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis persepsi. Perbedaannya adalah penelitian bertujuan untuk menganalisis resepsi penonton dalam film Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian hyperrealitas yang disuguhkan pada film yang diteliti. Dan keempat ada Erika Septia Ningrum, Ineja Vedia Rishanti, Anjani Savitri Gitasya, dan Ifda Faida Amura dengan judul Analisis Resepsi Terhadap Feminisme dalam Film Birds of Prey, volume 2 nomor 2 Februari tahun 2021. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi khalayak dari 3 posisi pembaca yang dikemukakan Stuart Hall melalui film Birds of Prey yang menunjukkan feminisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis resepsi berdasarkan teori resepsi dari Stuart Hall, yakni tentang encoding dan encoding dalam film Birds of Prey ini. Informan 1 lebih menuju ke posisi hegemoni dominan karena informan 1 menerima pesan yang disampaikan Birds of Prey. Menurut informan 1, feminisme yang ditunjukkan dalam film Birds of Prey sesuai dengan persepsinya. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan analisis resepsi. Perbedaannya itu meneliti bertujuan untuk mengetahui posisi khalayak dari 3 posisi pembaca yang dikemukakan Stuart Hall melalui film Birds of Prey yang menunjukkan feminisme. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian hyperrealitas yang disuguhkan pada film yang diteliti. Dan yang kelima ada Rifka Agusta dengan judul Analisis Resepsi Audiens Remaja Terhadap Romantisme Film Film 1990.
Volume 5 nomor 1 2021 halaman 1 sampai 21. Menganalisis persepsi audiens remaja yang hidup di era milenial sekarang ini terdapat romantisme remaja pada tahun 1990 yang diusung pada film Dylan 1990. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis resepsi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pemaknaan audiens remaja terhadap romantisme dalam film Dylan 1990. Dapat dijelaskan mengenai perbedaan interpretasi audiens atas paparan pesan media film Dylan 1990 sebagai bentuk evaluasi atas pesan komunikasi massa film yang diterima audiens. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan analisis resepsi. Perbedaannya yaitu penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi audiens remaja yang hidup di era milenial sekarang ini terhadap romantisme remaja pada tahun 1990 yang diusung pada film Dylan 1990. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian hyperrealitas yang disuguhkan pada film yang diteliti. Dan ini adalah bab 2 di dalam pustaka kajian teoritisnya. Pertama, hyperrealitas. Hyperrealitas dapat dibedakan dengan kapasitasnya untuk mampu menciptakan perbedaan antara model atau salinan nyata dan kenyataan itu sendiri yang merupakan hasil dari akhir modernitas. Perkembangan game berbasis teknologi digital mendorong terbangunnya hyperrealitas di kalangan para pemain, di mana mereka lebih nyaman untuk bersaing di dunia maya. Dikemukakan oleh Cempaka dan Harriet Moko pada tahun 2019. Hyperrealitas merupakan deskonstruksi dari realitas real sebelumnya, karena realitas ini akan sangat berbeda dengan sebelumnya, dikatakan oleh Murfianti dan Mayangsari pada tahun 2020. Hyperrealitas sebagai situasi di mana simulasi dialami sebagai nyata, dan karena itu menghasilkan bagaimana kita mengalami realitas. Yang kedua adalah teori resepsi. Teori resepsi didasari oleh pemikiran Stuart Hall pada tahun 1973. Teori ini membahas bagaimana pesan media dibuat, diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan. Teori resepsi adalah teori yang menekankan pada peran penerima dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Stuart Hall mengatakan dalam tulisannya Encoding dan Decoding in the Television Discourse. Ada 4 tahap model komunikasi, yaitu produksi, sirkulasi, konsumsi, dan reproduksi. Dan yang ketiga adalah film. Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara harfiah film atau sinema adalah sinematografi yang berasal dari sinema ditambah dengan sama dengan pitos atau cahaya plus grafi atau sama dengan graf atau tulisan sama dengan gambar sama dengan citra. Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus yang biasa kita sebut dengan kamera. Di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Paradigma diartikan sebagai konstelasi teoritis, artinya adalah makna yang diberikan kepada diri sendiri untuk memahami kondisi sejarah dan sosial. Ada banyak pendapat yang berbeda terkait paradigma ini. Thomas memperkenalkan paradigma untuk memahami perkembangan dan revolusi zaman. Dituliskan oleh Miftahus Sadar dan Subiantoro pada tahun 2021. Cara pandang yang digunakan penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan sesuatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis merupakan salah satu perspektif dalam tradisi sosiokultural. Paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa yang digunakan untuk mengungkap konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam proses pembentukan realitas. Yang kedua adalah metode penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik merupakan paradigma yang menekankan pada subjektivitas dan pengalaman individu dan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan observasi partisipan, bertujuan untuk memahami makna dan interpretasi yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka. Paradigma konstruktivis digunakan untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dan yang ketiga adalah subjek penelitian. Menurut Mukhtar tahun 2020, subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik sampling purposive. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, sampling purposive merupakan cara untuk menentukan informan dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian sendiri merupakan contoh atau sebagian individu yang diteliti sebab jumlah populasi penelitian yang dikategorikan besar dan tidak dapat diteliti seluruhnya atau satu persatu. Key informan dalam penelitian ini adalah komunitas pencinta film horor yang ada di kalangan masyarakat. Dan keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data untuk dibutuhkan penjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif data yang didapatkan haruslah jelas, mendalam, dan spesifik dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur menurut Sulistyo Basuki tahun 2010 di halaman 171. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan data pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kelima adalah teknik analisis data. Terdapat tiga cara analisis data yang ada di dalam penelitian kualitatif, yaitu satu, reduksi data. Reduksi data adalah pengumpulan informasi, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan tatanan lapangan. Yang kedua adalah penyajian data. Setelah data dirangkum, data akan disajikan. Disajikannya data adalah dengan cara dikaitkan dengan teori, uraian, bagan, dan sebagainya. Untuk penelitian ini, penulis menyajikan data dengan sifat yang naratif. Dan ketiga adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Di bagian awal, kesimpulan masih membahas mengenai permukaan kesimpulan yang dikemukakan harus konsisten dan valid, lalu menjadi kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan menjawab rumusan masalah sejak awal, namun bisa tidak karena bersifat sementara. Sampai presentasi saya tentang seminar proposal ini. Terima kasih dan selamat malam.